Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, damai di hati. Senang banget ya di hari yang baru ini Pastor menyapa dan mengajak kita memuji Tuhan. Janji Tuhan, iya dan amin bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ku hidup karena anugerahnya, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintanya. Ini hidupku, pimpin langkahku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih yang sudah tap layar, yang membagikan link tautan ini. Pasti deh terberkati. Kasih-Mu mengubah hidupku, Tuhan Yesus. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
Sama-sama, bless you. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mana sukacitanya? Keep smile, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Saya percaya saat ini ada hadirat Tuhan, ketulusan Tuhan mengalir setiap hati kita. Jamah dan baharui. Amin. Dalam nama Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Please jangan, tolong jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Makasih. Bless you. Puji Tuhan. Yang terberkati pujian ini silakan di-share, karena pujian ini mendatangkan penguatan bagi setiap orang yang sedang dalam kesesakan, yang sedang berharap janji Tuhan. Percayalah, pelayanan hari ini menguatkan engkau dan melihat Tuhan dalam hidupmu, janji yang digenapi. Amin. Amin. Hiduplah dalam anugerahnya, tiada satu pun yang kau harus takutin, hanya Dia. Semua karena cintanya, Dia menjaga kita dengan sempurna. Ini hidup kami, bimbing langkah kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Bapa tidak tinggalkan kita. Percayalah. Hidupmu dalam anugerahnya, Yesus memilihmu, Yesus sembuhkanmu. Semua karena cintanya. Ini hidup kami,
pimpin langkah kami. Yeay. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian bermazmur, berdoa, panggil namanya, Engkau diselamatkan. Berserulah, Engkau disembuhkan. Oleh bilurnya sakitmu ditahirkan. Amin. Amin. Yesus, pegang dong tangan kami, jangan lepaskan. Amin. Yesus, pegang dong tangan kami, erat-erat saat ini. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku ada. Ku mau tetap setia melayani-Mu ya Tuhan. Mampukan kami, berikan kekuatan yang baru setiap hari untuk setia melayani-Mu dan jadi berkat bagi sesama. In Jesus name, amin. Puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya, puji Tuhan. Silakan dibagikan linknya, silakan di tap-tap layarnya. Bapak Ibu terkasih, hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang berjalan dalam pimpinan Tuhan, itu disertai oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tujuannya firman Tuhan yang saudara dengar saat lagi, supaya saudara-saudara ya mengajak hamba Tuhanmu bersama-sama melayani. Atau saudara hamba Tuhan, mari kita setiap hari mohon dan merasa perlu akan pimpinan Tuhan. Karena ada loh orang yang melayani tanpa memohon pimpinan Tuhan, merasa bisa tanpa urapan. Apa yang terjadi? Pelayanan itu kering, tidak ada tanda-tanda ajaib menyertai. Padahal Tuhan berkata, tanda-tanda ajaib menyertai orang yang percaya. Ya, kita lihat firman Tuhan, satu kisah, dan kiranya kisah ini menguatkan setiap saudara. Kalau engkau sakit, engkau berdoa. Kalau engkau butuh didoakan, butuh penguatan, undang hamba Tuhan, bantu mendoakan. Karena hamba Tuhan bisa diutus Tuhan
untuk membantu mendoakan. Amin. Amin. Satu kisah dari Paulus yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28. Kita melihat Bapak Ibu terkasih, satu perikop di sini. Saat Paulus ini ada di Pulau Malta, ya. Kita melihat ayat 1 dari Kisah 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 10 ayat ini pastor bacakan jadi rema buat saudara-saudara sekalian. Saya harap waktunya bisa cukup. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, baru kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Memang begitu, melayani Tuhan juga kadang-kadang difitnah, dituduh macam-macam. Paulus alami itu, ya, dia dituduh seorang pembunuh gitu karena ada ular yang mematok menggigit tangannya. Tapi lihat bagaimana hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, itu dilindungi Tuhan. Katakan dilindungi, dilindungi. Saya percaya saudara orang Kristen yang benar, anak Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang benar, dilindungi. Nah, ketika orang-orang berkata bahwa dia akan mati karena dipatok oleh ular itu, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ayat 4, ketika orang itu melihat ular terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Mereka masih percaya namanya sinkretisme atau kepada ilah-ilah yang lain yang namanya Dewi Keadilan waktu Paulus tiba di Malta. Tuhan mau buat sesuatu lewat hambanya. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Dilindungi toh, nyata toh, perlindungan Tuhan nyata. Dilindungi, diluputkan dari mara bahaya, dari kematian, dari bisa ular yang harusnya kalau tanpa Tuhan lindungi dia mati. Ayat 6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi kepadanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Itulah asumsi manusia. Sebentar bilang sesat, sebentar dipuji-puji. Maka hamba Tuhan harus jaga hati. Dulu banyak orang bilang saya sesat, sekarang banyak puji-puji. Saya harus jaga hati.
Kalau tidak, makan puji itu berbahaya. Paulus mengalami hal seperti itu. Sekarang, karena orang melihat perlindungan Tuhan dalam hidupnya, orang anggap dia dewa, padahal dia bukan dewa. Ayat 7. Nah, kisahnya berlanjut. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Nah, ketika itu ayah Publius sang gubernur ini ada sakit demam dan disentri. Paulus buat apa? Paulus melayani. Paulus masuk ke kamarnya, lantas berdoa dan menumpangkan tangan ke atasnya, dan sembuhlah dia. Jangan remehkan penumpangan tangan hamba Tuhan, karena orang sakit bisa sembuh. Ya, kalau saudara-saudara sakit hari ini di rumah sakit, undang hamba Tuhan. Tumpang tangan bisa sembuh. Tapi hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang ada buah-buah pelayanannya gitu. Karena hamba Tuhan demikian, hamba Tuhan itu dilindungi dari yang jahat, dilindungi daripada bisa ular, dilindungi daripada kecelakaan, dan diurapi. Saudara tentu mau dong didoakan hamba Tuhan diurapi. Amin. Saudara tidak mau kan didoakan oleh hamba Tuhan ragu-ragu kan? Atau hamba Tuhan yang hanya jago token only kan? Tidak mau kan? Kalau saya sih nggak mau. Saya mau belajar dari seorang yang diurapi Tuhan. Ya, meskipun bahasa sederhana, meskipun akademisnya tidak tinggi-tinggi banget, tapi diurapi Tuhan, itu pelayanan akan berdampak. Nah, apa yang terjadi setelah penyembuhan itu lewat tumpang tangan dari hamba Tuhan ini? Peristiwa itu heboh. Bukan hanya di Pulau Malta saja, tapi pulau-pulau di sekitarnya. Banyak, buktinya apa? Orang-orang sakit datang dari pulau-pulau itu, dan banyak di antara mereka juga disembuhkan. Puji Tuhan. Mereka sangat menghormati, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Puji Tuhan, saudara, jadilah hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Engkau akan disertai dan diurapi oleh Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, kalau saudara sedang sakit hari ini, undanglah hamba Tuhan di mana engkau berjemaat. Ya, mereka akan datang melayanimu dan menumpangkan tangan untuk mama papamu dan menyembuhkan mereka. Percayalah, bukan karena kata manusia, bukan karena hamba Tuhannya siapa, tapi selama mereka memperkatakan firman Tuhan ini iya dan amin. Ini kabar pengharapan bagi saudara sedang sakit, bahwa lewat kuasa doa, sakitmu bisa disembuhkan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya membantu mendoakan saudara. Kalau engkau nonton ini, lihat live ini, video ini, engkau sedang sakit, dua-dua tanganmu yang ada seperti ini, lambaikan, puji Tuhan. Lalu setelah saudara lambaikan seperti ini, ada urapan kesembuhan di tanganmu saat ini. Setelahnya, saudara-saudara, saya minta
tumpangkan tangan di tempat yang sakit, semisal di bagian dada, paru-paru, jantung, ada gangguan kesehatan, tumpangkan tangan dua-dua ya di bagian dada. Atau kalau di kepala, tumpangkan tangan di kepala, dua-dua tangan saudara, dan sebagainya. Sudah, saya berdoa, tangan yang di atasnya kau taruh anggota tubuhmu maupun tubuh orang tuamu atau anakmu yang sedang dalam kelemahan. Saat ini juga aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu, menyembuhkan segala kelemahan dan sakit. Dalam nama Yesus, diberkati sehat. Amin. Lepaskan tumpahan tanganmu dan angkat dua tanganmu sekarang. Muliakanlah Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan kesembuhan. Dalam nama Yesus segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahkan sampai sekarang ini sekujur tubuhmu engkau merasakan ada urapan Tuhan. Yes, saya merasakan ada urapan Tuhan. Bahkan ketika saudara sudah lepaskan tumpahan tanganmu, di tanganmu ada urapan, di badanmu ada urapan Tuhan. Saudara yang merasakan boleh katakan, saya merasakan, saya merasakan, saya merasakan, saya merasakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Angkatlah air minum Bapak Ibu sekalian, dan saya berdoa air dan minyak yang ada di tangan saudara diberkati, diberkati, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkat buat kesehatan. Air ini minumlah, minyak di tangan Anda, oleskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi manfaat berkat kesehatan bagi engkau, bagi orang yang sedang sakit. Amin. Puji Tuhan, tepat jam 7 WITA kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkati semua engkau sehat dan panjang umur. Terimalah berkat ini di dalam proteksi Tuhan Yesus yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Saya materaikan pelayanan sepanjang hari ini dan juga doa-doa kesembuhan bagi Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli setiap kita, dan Tuhan selalu campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihinya. Amin. Amin. Marilah kita hidup untuk Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Baik, sebelum Pastor akan selesai close, rindu bawakan satu pujian. Ya, silakan di tap-tap layarnya, silakan dibantu di-share. Puji Tuhan, saudara ikut meramaikan live stream ini, dan saya senang. Wah, yeay. Thank you Chandrolina Pasaribu. Saudara-saudara share, saudara tap-tap layar, membagikan, Pastor ikut senang, ya, dan juga memberikan semangat untuk Pastor setiap hari bisa live dan melayani Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersukalah dalam Tuhan senantiasa, bersukacitalah karena Tuhan Yesus. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dor. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Makasih. Sekarang bersuka dan bersuka citalah. Thank you Chandrolina Pasaribu, bless you. Yeay. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Thank you. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersyukur.
bersuka, bless you, bersuka citalah, bersuka, yeay. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pujian sukacita membawa setiap hati kita selalu bersukacita karena Tuhan Yesus. Amin. Wah, makasih, bless you. Orang-orang baik yang memberkati gift di TikTok. Makasih ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dor mengalir bersamamu, dor bersuka di dalammu, bless you, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan, lucu banget ya, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacita penuh. Yeay. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Wah. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dor, ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Thank you, Kandrolina. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Dor, 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 melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus
yang membuat suka citaku penuh. Yeay. Sebab hanya Yesus yang membuat suka citaku penuh. Yeay. Sebab hanya Yesus yang membuat suka citaku penuh. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita menang dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Yeay. Siapa yang disembuhkan? Siapa yang sudah menang? Siapa yang merdeka? Siapa yang bersuka cita? Saya. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Hey, ku menang, Dor. Ku menang dari segala penyakit. Ku menang atas segala dosa. Yes. Haleluya, Yesus memberikan kemenangan. Yeay. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Yesus. Yeay. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Ada sukacita. Ada dong. Yeay. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dor. Yeay. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yeay. Doa kesembuhan bagi orang-orang sakit dan banyak di antara mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kita bersama-sama. Yeay. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus
ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada pemulihan. Dengan berakhir pujian tadi, berakhir pula live streaming kita hari ini. Semua sehat-sehat ya, dan panjang umur. Siapa yang terberkati? Saya. Sekali lagi, siapa yang merasa terberkati renang ini? Saya. Yang terberkati, silakan di-share, silakan dibagikan, silakan di tap-tap layar, silakan di-subscribe di channel Pastor Andi Simon TV, dan semua kita boleh sama-sama bangkit dan melayani Tuhan dan jadi berkat. Puji Tuhan, saya akan close dengan ucapan sola fide, hiduplah oleh iman. Dan Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya, dadah. Dan kiss bye. Dar. Closing. Yeah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.